Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Kita melihat karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita akan makan dan minum sehidangan dengan Bapa di surga. Karena Dia Allah kita yang hidup. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita, masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam ruang kudus-Nya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karya-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap saat kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada. Semua karena kasih dan keberkat-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertata dalam hidup kami. Terima kasih, kami siapkan setiap hati kami untuk masuk bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba.
mujizat yang bertakhta di dalam setiap kehidupan kami. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Ya Bapak Ibu, tetap penuh dengan sukacita. Walaupun kita ada di rumah, tetap penuh dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu bersukacita semuanya? Amin. Coba lihat kanan kirinya yang ada di rumahmu. Siapa yang ada di sebelahmu? Yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri, yang ada di belakang. Coba kasih senyum yang paling manis. Mari kita bersukacita. Kita terima kuasa Tuhan. Tetap bersukacita Bapak Ibu ya. Mari kita akan saksikan beberapa pengumuman untuk periode minggu ini. Mohon Bapak Ibu simak dengan baik. Doa puasa untuk pelunasan ruko dilakukan serentak setiap hari Jumat dari jam bangun tidur dan buka pada jam 5 sore.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang rindu untuk berbagi melalui dana atau bantuan berupa beras dapat menghubungi Bapak Agus Wagiman di nomor 0878 0983 3710. Gembala, staf gembala, ketua komisi, pelayan, dan jemaat GBI Cisadane, mari bersatu hati dalam doa bersama yang dilakukan setiap malam, dapat mengambil waktu antara jam 8 sampai jam 11 malam, dengan pokok doa yaitu untuk pemulihan dunia dari COVID-19, terjadi kesembuhan dan seluruh masyarakat dapat mematuhi peraturan PSBB. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pesan melalui direct message Instagram GBI Cisadane di @cisadane.ministry. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa memanggil dia Maknyo ya Bapak Ibu ya. Nenek dari keluarga Sarah sudah pulang ke rumah Bapa di surga pada Sabtu pagi. Mari kita doakan keluarga supaya keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami gembala, staf gembala, ketua komisi dan seluruh jemaat GBI Cisadane dan GBI Sewantongyan turut sepenanggungan di dalam Tuhan. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan selalu ada untuk keluarga dari Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarkan roh Allah yang hidup memenuhi setiap hati saya dan hati Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan, boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
pujian umat-Mu, walaupun hanya di rumah, kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Hari ini berbicara lewat firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Firman menjadi kekuatan, menjadi rema untuk menjadi kuat menghadapi semua persoalan. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan kuduskan ruangan di mana hamba berbicara dan juga di rumah-rumah. Segala intimidasi kuasa pun kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berbicara. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat GBI Cisadane dan jemaat Sewan Tongyan. Kami percaya sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan saudara. 2 bulan setengah kita tidak beribadah, tidak bertemu. Sabar Bapak Ibu ya. Kalau 2 bulan yang lalu pemerintah dan BPH GBI katakan untuk kita tidak ibadah dulu. Nah, saya percaya tinggal nunggu ya. Tunggu instruksi dari BPH GBI ya. Saya percaya kita enggak lama lagi beribadah ya. Ada sukacita, ada kekuatan. Saya percaya kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Saudara kasih Tuhan, di bulan Juni ini kita akan punya tema keluarga ya. Departemen keluarga ya, saya percaya dari BPH GBI, saudara kasih Tuhan mencanangkan program bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Nah, minggu pertama ini temanya harmonisasi. Saudara kasih Tuhan, kalau harmonisasi ya itu di dalam kamus dikatakan upaya mencari keselarasan, upaya untuk mencari keselarasan. Saudara harmonis, waduh keluarga itu harmonis benar ya, serasi. Nah, saya percaya upaya untuk mencari keselarasan ya. Saudara kasih Tuhan, sini poinnya adalah bagaimana ada keseimbangan pelayanan dan keluarga. Ya, supaya keluarga diberkati, keluarga ada kekuatan, ada keselarasan ya antara pelayan dan keluarga. Selama ini kita tidak seimbang. Pelayanan-pelayanan, kerjaan diremehkan, pelayanan-pelayanan keluarganya tidak diperhatikan. Jadi lewat tema harmonisasi ini ada keseimbangan, ada keselarasan ya antara pelayanan, pekerjaan dan keluarga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membuka di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 9 dikatakan ayat 23 dan 24 ini cerita tentang Kornelius ya. Saya percaya Bapak Ibu cerita tentang Kornelius ini ya, ini akan kita cermati ya. Bagaimana Kornelius itu adalah seorang perwira pasukan Italia ya. Kornelius seorang perwira pasukan Italia, wah luar biasa, seorang perwira ya, dia di tingkat militer ya. Saudara Tuhan luar biasa, kita mau belajar dari beliau ini. Saudara, dia tinggal di Kaisarea ya, tinggal di Kaisarea. Saudara Tuhan, dia adalah orang yang saleh ya, saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, luar biasa. Kornelius ini orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah ya. Saudara Tuhan menjadi teladan dalam hal apa saudara? Menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Nah, kita belajar ya, ambil sesuatu yang baik dari Kornelius ini. Apa saja ya prinsip-prinsip yang kita pelajari daripada kehidupan Kornelius ya? Apa saja prinsip-prinsip yang kita pelajari dari kehidupan Kornelius ya? Yang pertama dikatakan melayani sesuai karunia. Melayani sesuai karunia. Ayat yang kedua saya mau bacakan dari Kisah Rasul 10 ya, dikatakan ayat kedua, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar keluarganya takut akan Allah, luar biasa. Keluarga yang takut akan Allah, ada bimbingan, ada mesbah keluarga, ada ya mendengar firman Allah. Keluarga Kornelius ini takut akan Allah. Keluarga ini juga memberi sedekah kepada umat Yahudi. Luar biasa ya. Saya percaya ini Kornelius dipakai Tuhan luar biasa. Saudara Tuhan, karunia kemurahan yang kita dapatkan dari Kornelius. Karunia kemurahan ya. Dia punya belas kasihan, dia ramah kepada orang lain, dia memberi ya kepada orang lain. Berkat memberi
daripada menerima. Luar biasa Korintus ini, ya. Dia fokus sama orang lain, dia membantu orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, karunia kemurahan. Saya percaya karunia itu sudah ditetapkan dalam hidup kita masing-masing. Apa yang harus kita kembangkan? Nah, kita melihat Cornelius ini luar biasa, dia punya kemurahan, dia membantu, ya, terutama keluarganya, sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, orang lain, dia bantu. Dia punya karunia kemurahan. Saudara kasih Tuhan, ya, kalau orang punya karunia kemurahan, ya, punya karunia di dalam hidupnya, dia lebih tajam dan efektif di dalam pelayanan. Seluruh pelayan kita, ya, jemaat, ya, kalau punya karunia berbeda-beda, saya percaya akan melengkapi di jemaat. Baik jemaat Cisadane, jemaat Sewantongyan, ya, dipakai luar biasa lewat karunia-karunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah karunia rohani saudara dalam hidupanmu? Mari kita mau kembangkan, mari kita mau gali di dalam pelayanan supaya kita lebih mantap lagi, ya, melayani kelewat karunia. Saudara kasih Tuhan yang sudah saudara ditetapkan oleh Allah di dalam hidup kita. Kita mau kembangkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, karunia saudara saya percaya berbeda-beda, ya. Tuhan mau saudara mengembangkannya. Mari, hari ini saya percaya karunia ini yang kita harus terima. Kita mau pakai, ya. Seperti Cornelius, dia mau belajar mengembangkan karunia kemurahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia di rumah tangganya, ya, dia memberkati keluarganya, dia memberkati orang lain. Saya percaya ada keseimbangan luar dan dalam, ya, di dalam dan keluar, ya. Ini hubungan yang indah. Mari di dalam hidup saudara ada berkat yang luar biasa lewat karunia-karunia saudara. Tuhan akan memberkati lewat pelayanan saudara, ya, berkat Allah nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan membawa orang, ya, mengenal Tuhan. Membawa orang mengenal Tuhan. Di dalam ayat 23 dan 24, ya, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 23 dan 24 dikatakan, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Saudara kasih Tuhan, kita melihat luar biasa Cornelius di poin yang pertama punya karunia kemurahan hati. Ya, punya karunia kemurahan hati luar biasa. Kalau punya karunia kemurahan hati, ya, Tuhan pakai. Dia memberi kepada orang lain, dia berbelas kasihan, dia ramah kepada orang lain. Luar biasa, fokusnya kepada orang lain. Tapi dia juga kepada keluarganya, ya, dia perhatikan. Kepada keluarganya dia perhatikan, ya, luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, mari, ya, di dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan, ya, luar biasa. Nah, dia rindu orang lain mendengar Kristus. Dia rindu orang lain percaya kepada Kristus, mendengar firman, ya, yang disampaikan, firman kebenaran. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga ini dikatakan ia mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya, ya, berkumpul untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Petrus. Luar biasa. Cornelius mengajak sanak saudaranya. Cornelius mengajak sahabat-sahabatnya, ya. Kenapa? Dia mungkin nggak bisa menyampaikan tentang kebenaran itu, tapi dia undang Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hasilnya apa? Luar biasa, ya. Hasilnya mereka dilawat oleh Roh Kudus. Nah, ayat 44 saya mau baca, mereka dilawat oleh Roh Kudus ketika Kisah Rasul 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Saudara, Roh Kudus melawat mereka, melawat sanak saudaranya, melawat sahabat-sahabatnya. Saudara, waktu dilawat, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan bekerja.
campur tangan Allah bekerja ya di dalam orang yang mendengar firman Tuhan. Saya percaya kalau orang sudah dilawat oleh Roh Kudus, ya, dia merasakan ya lawatan yang luar biasa sehingga dia percaya ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, hari ini kalau Roh Kudus melawat kita di rumah, di gereja, saya percaya saudara diberikan kekuatan. Ya, kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan, Tuhan jawab. Ya. Jadi kalau Roh Kudus lawat kita, ya, lewat kebenaran firman Tuhan, ini menjadi kekuatan. Mari, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lawatan Roh Kudus luar biasa dalam hidupan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita di hadirat Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Kalau kita percaya, ya, Roh Kudus hadir di tengah kita. Amin Bapak Ibu, ya. Saya percaya Roh Kudus juga hadir di rumah-rumah kita, ya. Saya percaya juga di ibadah dimanapun dia ada. Kalau saudara percaya lawatan Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan bisa mengubah saudara. Kuasa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan setiap kita. Ya, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupan kita. Yang ketiga dikatakan memuliakan dan melayani Allah bersama keluarga. Dikatakan memuliakan dan melayani Allah bersama dengan keluarga. Ayat 46, Yesaya 10 ayat 46 dikatakan sampai dengan ya ayat yang ke-48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang itu dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Luar biasa, ya. Saudara Tuhan, Kornelius melayani dengan karunia kemurahan yang dia miliki. Nah, luar biasa, ya. Hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan dia persembahkan. Kita percaya lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya jabatan saudara, uang saudara, semuanya untuk Tuhan, ya. Itu adalah bisa untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Kornelius percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Uangnya dia persembahkan kepada Tuhan, ya. Dia mempersembahkan ke dalam di rumah tangganya, dia mempersembahkan juga kepada orang lain, ya. Dia membantu orang lain, ya. Dia suka memberi kepada umat Yahudi, dia suka berbelas kasihan, dia ramah. Luar biasa. Dia mulai kepada orang lain memberitakan Injil, ya. Saya percaya sukacita Allah. Nah, dia mempermuliakan Bapaknya di surga. Saudara kasih Tuhan, luar biasa, ya. Allah senang. Kenapa senangnya? Karya Roh Kudus bekerja di dalam hidupannya, keluarganya. Jiwa-jiwa dimenangkan. Apa yang terjadi? Mereka dibaptis dan menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka dibaptis, percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa, ya. Allah dimuliakan, nama Yesus dimuliakan, ya. Kornelius dengan keluarga melayani, memberitakan Injil, jiwa-jiwa banyak, ya, dimenangkan. Bagaimana dengan kita semua? Saudara, tujuannya Kornelius dan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, hidup kita, uang kita, jabatan kita, pelayanan kita, semuanya untuk Tuhan. Ya, siapa hidup kita? Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya selain kita mempermuliakan Allah. Hanya Allah yang kita tinggikan, tidak ada yang lain. Hanya Allah, ya, yang kita agungkan, tidak ada yang lain. Mari kita bersyukur, ya. Kita boleh melayani bersama dengan keluarga. Ada nyanyian bersama keluargaku melayani Tuhan. Yuk sama-sama kita melayani, seimbang, harmonis dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Yuk kita bergandengan. Ada kekuatan yang luar biasa, saudara, untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Statementnya dikatakan keluarga sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Amin. Keluarga sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau keluarga-keluarga GBI Cisadane, GB Sewentongyan dipakai oleh Tuhan, saya percaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. GB Cisadane banyak jiwa yang datang, GB Sewentongyan banyak jiwa yang datang. Kenapa?
ya, nama Tuhan dipermuliakan, ya, semua keluarga-keluarga melayani. Saya percaya ada berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu mengalami pergumulan, mengalami masalah, ya, selama di rumah. Jangan takut, Tuhan ada. Tuhan menjawab, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini mungkin ada pergumulan keluarga saudara. Keluarga saudara seringkali bermasalah, ya. Seringkali tidak ada keseimbangan, di ambang perceraian, di ambang masalah. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh angkat tangan, taruh tangan kanan di atas, tangan kiri di dada. Saya mau berdoa untuk keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga diberikan kekuatan. Mari angkat tangan. Bapa dalam surga, hamba berdoa keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, di ambang perceraian, di ambang persoalan, hari ini pulihkan. Suami istri, anak-anak, pulihkan. Supaya mereka boleh dipersatukan. Ada harmonisasi untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Boleh melayani bersama-sama. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan hari ini jamah. Yang mengalami pergumulan, yang sakit, yang mengalami masalah. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih, hamba mau berdoa, jemaat GBI Cisadane dan Sebantongan, Tuhan lawat, Tuhan bekerja, sehingga benar-benar kekuatan Allah dalam keluarga mereka masing-masing diberikan kekuatan. Bersama dengan Tuhan, mereka lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-jemaatmu, supaya mereka diberikan kekuatan, pergumulan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun, Tuhan hamba berdoa, dalam nama Yesus, kuasa kekuatan nyata dalam kehidupan mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, roti yang ada di rumah masing-masing kita mau berdoa supaya benar-benar pengurapan Tuhan. Bapak Ibu angkat tangan, arahkan ke roti yang ada di depan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu. Mereka di dalam engkau dalam mereka. Kuduskan roti dan anggur memberikan kekuatan baik yang di gereja dan di rumah-rumah Tuhan, pengurapan mengalir. Kuasa-Mu yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, ada kekuatan. Kuasa-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, ya, ayo ambil rotinya, kasih kepada anak, ya, istri, ya, Bapak Ibu, ya, roti yang ada di tangan kanan, saudara kasih Tuhan, melambangkan tubuh Kristus yang hancur, ya, terpecah-pecah. Kenapa? Karena menebus dosa saudara. Kalau kita renungkan, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Dia mau mati buat kita karena dosa kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari ya pagi ini ya kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sudah semua? Yuk, kalau sudah semua, yuk angkat tangan tinggi-tinggi ya, menjadi kekuatan, renungkan kebaikan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat tangan yang memegang roti, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Semua katakan amin. Mari kita terima dan makan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan ya, melambangkan darah Yesus yang tercurah dari kepala, dari lambung, itu kita lunas dibayar ya.
luar biasa. Kasih Yesus yang luar biasa pengorbanannya. Dengarkan firman Allah, angkat tangan yang memegang anggur ini. Katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita terima dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, kalau Engkau berfirman, semuanya akan jadi. Tuhan, berkat Allah melimpah kepada jemaat Cisadane dan Sewantongyan. Berikan penghiburan, berikan kekuatan di masa-masa sulit. Karena Engkaulah Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Pengharapan kami hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Allah dari Tuhan. Berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Berkat Allah melimpah kepada umat-Mu Tuhan. Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu nyata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, ya, baik jemaat Cisadane, Sewantongyan, juga masalah ruko dan juga pelunasan tanah yang di Sewantongyan. Tuhan jamah memberkati mereka, persembahan mereka, sosial. Tuhan memberkati apa yang sudah ditransfer lewat bank. Berkat Allah nyata buat mereka Tuhan. Di tengah kesulitan mereka tetap memberi. Maka berkat Allah melimpah kepada jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau menyertai mereka. Sehingga mereka boleh ada. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami memberkati gereja kami. Cisadane, Sewantongyan. Memberkati pemberita kami. Kota Tangerang, Banten. Bangsa kami Indonesia. Supaya boleh dilalukan dari COVID-19 ini Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami boleh ke depan mau ibadah baik di Cisadane dan Sewantongyan. Tuhan, kami tinggal menunggu instruksi dari BPH GBI. Saya percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kekuatan Allah, penyertaan Allah nyata. Iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah buat kehidupan kami. Tuhan,
jemaatmu yang di rumah ada berkat yang luar biasa. Kami terima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih sekarang, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Maju terus, setia terus sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati.